Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa awwalu man aslama ba'dal wahyi Khadijah, summa Abu Bakar, summa Ali, summa Zaid bin Harisah, summa Qamariyah Jariyah, summa Hamzah, summa Zuhairah, summa Abu Ubaidah bin Khalid Jarrah, summa Talha, summa Zubair ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa aslamu wa katamu islama minal kuffar. Ali berkata, orang pertama yang masuk Islam sesudah turunnya wahyu adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah, Qamariyah sang budak wanita, Hamzah, Zuhair, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha, kemudian Zubair. Mereka masuk Islam dan menyembunyikan keislaman mereka dari orang-orang kafir. Summa nazala Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad inna ta'ala yukri'uka salam wa ya'muruka bi an tad'un nasa ilal Islam. Faqaman Nabi alaihi salatu wasallam fas'ida ala jabalin Abi Kubais fanada bi'ala sawti faqala qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian turunlah malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memberi salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk menyeru manusia kepada Islam. Maka Nabi berdiri dan naik ke atas gunung Abu Kubais dan berseru dengan suaranya yang paling tinggi. Beliau bersabda, ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Falamma sami'an nasu nida'ahu istama'al kufaru fi darin nadwah fatashawuru fima bainahum faqalu inna Muhammadan yashtimu alihatana wa ya'una ila ilahin la na'lamuh wa kaifal hilah wa yaqulu Muhammad la ta'budu alihatakum wa ya thalathu mi'atin wasittuna sonaman illallahul wahidul qahhar. Saat orang-orang mendengar panggilan Nabi, maka kaum kafir berkumpul di Darun Nadwah. Lantas mereka mau bermusyawarah mengenai kejadian yang terjadi di antara mereka. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad mencela Tuhan kita dan menyuruh kita kepada Tuhan yang kita tidak mengenalnya. Lantas bagaimana tipu muslihatnya? Muhammad berkata kepada kita, janganlah menyembah Tuhan kalian yang ada 360 berhala kecuali kepada Allah Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wa minu Syaibah bin Rabi'ah al-Walid bin Harisah wa Sabun bin Umayyah wa Ka'b bin Ashraf wa Asad bin Abdi Ya'us wa Sahr bin Haris wa Kinanatu bin Rabi' wa kufarum Makkah wa haulai ru'asa'ul kuffar qalu jad'una ila ilahin la na'rifu wa la yushab aliyatana faqa maw'idun minhum wa yaqul wa sahirun kadzdzab. Di antara orang-orang kafir itu adalah Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Haris, Safwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdul Yahus, Sakhrah bin Haris, Kinana bin Rabi'. Mereka adalah kaum kafir Makkah dan pemimpin kaum kafir. Mereka berkata, dia mengajak kita kepada Tuhan yang tidak kita kenal. Dan karena apa dia menghina Tuhan kita? Salah seorang di antara mereka berdiri dengan hal itu. Muhammad hanya menginginkan harta. Mereka tidak menoleh kepada lelaki itu dan berkata, dia adalah seorang penyihir dan pembohong. Summa qalul Walid ma taqulu anta qala ma aqulu fi hadzal amri syai'an fanasabuhu ilaihi fa ghadabu jiddan faqala al-Walid amhiluni salasata ayyamin. Kemudian mereka berkata kepada Walid, apa pendapatmu wahai Walid? Walid berkata, dalam masalah ini aku tidak memiliki pendapat apapun. Lantas mereka menuduh bahwa Walid telah mendukung kepada Muhammad. Tentu saja hal itu membuatnya sangat marah. Walid berkata, tunggulah aku sampai 3 hari. Wa kana lahu sunami muttakhidani min jawahir wa min dhabin wa fiddatin wa bi anwa'il lu'lu' mawdu'an al-kursi wal wasa'alihi ma alwana thiyabi wa abadahuma salasa ayyamin wa layalihinna mutawaliyatin wa ma akala wa ma syaraba wa dhahaba ila baitihi wa auladihi wa dada ilaihima wa fil yawmil thalisi qala bihaqi ma abatukuma salasata ayyamin wa hadhil ibadah anta takallama wa tukhbiruna min amri Muhammad. Walid memiliki 2 berhala yang terbuat dari perhiasan emas serta perak dan bermacam-macam mutiara. 2 berhala itu dia letakkan di atas kursi dan dia pakaikan berbagai pakaian. Maka menyembah kedua berhalanya itu selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Dia tidak makan dan minum. Dia bersama anak-anaknya pergi ke rumah dan merendahkan diri kepada 2 berhala itu. Pada hari ketiga Walid berkata, dengan hak ibadah kami selama 3 hari
dengan ibadah seperti ini apabila kalian berdua berbicara dan memberitahu kami tentang masalah Muhammad. Fadakhala syaitanu fi famis sanam wa taharaka wa takallama wa qala inna Muhammad laisa binabiyyin fala tusaddiqu wa farihal walidu wa kharaja akhbar al-kufar amma qamatis sanam wa kufar wa istama'u indana al-walid wa qalu yang bagi lana an natakallama Muhammad. Setan pun masuk ke dalam mulut berhala, lalu setan menggerakkan mulut berhala itu dan berbicara. Setan berkata, sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka jangan kau benarkan dia. Walid sangat gembira, dia keluar dan memberitahu orang-orang kafir mengenai perkataan berhala itu. Kaum kafir Makkah segera berkumpul di samping Walid. Mereka berkata, sayangnya kita berbicara mengenai Muhammad. Falamma sami'a an-nabiyyu alaihi salatu wassalam qala tahum ihtama bidzalika fa nazala Jibril alaihi salam fa qala ya Muhammad wa lam isna hadhil maqalah ya'ni Walid falamma sami'a hadhil maqalah duhaka wa qala la ubali. Saat Nabi Muhammad mendengar ucapan mereka, beliau langsung susah sebab hal itu, maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sungguh kerusakan bagi orang yang membuat perkataan ini, yakni Walid. Saat Walid mendengar ucapan ini, dia tertawa dan berkata, aku tidak peduli. Fastama'u fawada'u baina aydihim sanaman yusamma Hubal wa tarahu alaihi alwana thiyab wa sajadu lahu fada'a an-nabiy alaihi salatu wassalam wa ja'a ma'a Abdullah bin Mas'ud wa jalasa indahu fadakhala syaitan fi batni sanam wa syaitan kana musfiran fa hajal an-nabiy alaihi salatu wassalam fi batni sanam falamma sami'a Abdullah bin Mas'ud Rawi ta'ala tahayyara wa qala ya Rasulullah ma yaqulu hadha sanam faqala Abdullah la takhaf min hadha fa innahu syaitan. Orang-orang kafir berkumpul, kemudian mereka meletakkan di samping mereka berhala yang diberi nama Hubal. Mereka memakaikan berbagai macam pakaian dan bersujud kepada berhala itu. Lantas mereka membangun Nabi Muhammad, beliau datang bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Lantas mereka berdua duduk di antara mereka karena setan masuk ke dalam perut berhala. Setan itu bernama Musfir. Setan itu menertawakan Nabi. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud bingung dan berkata, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala ini? Nabi bersabda, wahai Abdullah, jangan takut dengan berhala ini, karena sesungguhnya dia adalah setan. Fansarafan nabiyyu alaihi salatu wassalam fastabalu fit tariqi farisun wa alaihi thiyabun khudr fanaza'an farisi wassalam ala nabi alaihi salam fa'ajab wa qala man anta ya raqib qad a'jabani salamuka alayya. Nabi pergi dari perkumpulan itu. Di tengah jalan seorang penunggang kuda datang menghadap Nabi. Penunggang itu memakai baju berwarna hijau. Lantas penunggang itu turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada Nabi. Kagum akan ucapan salam penunggang kuda itu dan bersabda, siapakah engkau wahai penunggang kuda? Sungguh ucapan salammu kepadaku telah membuatku kagum. Faqala law ana min abna'il jinni qad astantu fi zamani Nuh alaihi salam walakinni kuntu ghaiban an nawatani falamma qadadu wajadu ali baqiyatan fasa'altuha faqalat li amma tara anna musliman san'a sana Muhammad alaihi salam falamma sa'atu dhahabtu ala asali faqataltuhu baina Safa wal Marwa wa hadha damu ala sayfi wa ra'su fi mikhla wa batu madruhun baina Safa wal Marwa wa suratul min suratil Kahfi maqtu'ir ra'si. Penunggang kuda itu berkata, aku adalah salah seorang anak jin. Aku telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Nuh. Tetapi aku pergi dari tanah airku. Saat aku kembali, aku menemukan keluargaku tengah menangis. Aku pun bertanya kepada mereka. Mereka pun menjawab, apakah kau tahu saat aku pergi sesungguhnya Musfir membuat ulah kepada Muhammad. Saat aku mendengar itu, aku segera pergi. Lantas aku membunuhnya di antara Safa dan Marwah. Ini darahnya masih membekas pada badanku. Kepalanya berada dalam kantong, sedang badannya tergeletak di antara Safa dan Marwah. Bentuknya sekarang layaknya bentuk anjing yang kepalanya terpotong. Allahu a'lam.